Ya, walaupun di hadapan kami, sekeliling kami gelap, tapi langkah kehidupan kami tidak akan pernah terantuk, karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allah. 2. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab dia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. 4. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. 6. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua samanya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. 10. Lihat, itu Tuhan Allah. Dia adalah yang kuasa dan tangannya dia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Untuk firman Tuhan, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Tema dari firman Tuhan pagi ini yaitu penghiburan dan persiapan menyambut Natal. Apa saudara? Penghiburan dan persiapan menyambut Natal. Saudara, Natal kalau tanggal 25 kira-kira berapa bulan lagi? Ya, sekarang tanggal 19, ya, Oktober, November, Desember, 2 bulan lagi kan? 2 bulan lagi. Tetapi kalau dihitung Natal, perayaan Natal kita 7 Desember, kita akan GSJA Bethlehem merayakan Natal 7 Desember dengan berbagai alasan, ya, karena nanti di tanggal-tanggal tua sudah banyak yang mudik, jadi supaya tetap terjaga kebersamaannya, maka Natal GSJA Bethlehem diadakan 7 Desember. Maka kalau dihitung dari sampai di 7 Desember dari sekarang, berarti tidak ada 2 bulan kan? Tidak ada 2 bulan.
Maka tidak salah kalau hari ini firman Tuhannya mempersiapkan diri kita umat Tuhan untuk menyambut Natal. Siap saudara? Siap merayakan Natal? Ya. Ya, temanya penghiburan dan persiapan menyambut Natal. Di dalam ayat 1 tadi dikatakan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allahmu. Saudara, firman Tuhan ini, ya, kalau saudara membaca dalam kitab Yesaya pasal 40, ini sebenarnya adalah satu nubuatan mengenai kedatangan Mesias. Makanya dalam pasal ini seringkali dikhotbahkan untuk menyambut Natal. Situasi yang terjadi ketika firman Tuhan ini disampaikan sebagai nubuatan akan datangnya Mesias, yaitu Yesus, yang kelak akan lahir di Bethlehem. Saat itu bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babel. Saudara, situasi dalam pembuangan itu tidak mudah. Mereka harus bekerja keras. Bahkan banyak di antara mereka yang putus harapan, putus asa. Tidak ada lagi untuk hidup lebih baik. Kenapa mereka sampai tiba di Babel dalam pembuangan? Tadi kita sudah membaca bersama-sama, itu sebagai hukuman mereka karena menentang Tuhan. Dalam situasi yang putus asa, dalam situasi yang serba gelap, tidak ada harapan hidup lebih baik lagi, maka firman Tuhan hadir melalui Nabi Yesaya. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Saudara, Yesaya ini seringkali disebut juga sebagai Injil kelima. Ya, secara umum sering disebut Injil itu hanya 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi karena kitab Yesaya ini dalam perjanjian lama banyak menuliskan tentang Mesias, akan kedatangan Mesias, maka seringkali disebut, ya, itu Injil kelima. Penghiburan bagi umat Tuhan yang berada di dalam pembuangan. Tetapi apa manfaatnya bagi kita yang hidup hari ini atau hari esok, yang tidak lagi dalam hidup dalam pembuangan di Babel? Apa manfaatnya? Sehingga ayat ini harus ditulis dan harus disampaikan berulang-ulang. Bagi kita hari ini, kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kita walaupun dalam situasi gelap dalam hidup ini, situasi sulit dalam hidup ini, selama masih ada Natal, ada pengharapan. Selama kita merayakan Natal, masih ada harapan. Kenapa? Karena Allah yang maha hebat, maha dahsyat, pencipta langit dan bumi itu menunjukkan kuasanya sekaligus kasihnya, rela datang ke dunia, menggenapi semua nubuatan dalam perjanjian lama. Lahir di kandang di kota Bethlehem. Bagi kita yang hidup hari ini dan ke depan,
ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita juga turut terhiburkan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian hari-hari ini menghadapi masa-masa sulit. Dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam kesehatan tubuh, karena sakit. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sedang mengalami situasi yang sulit dalam keluarga. Tetapi juga yang lebih daripada itu, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu hari-hari ini sedang bergumul dengan kerohanian, karakter, pergumulan tentang kehidupan, berdosa. Betapa susahnya untuk lepas dari kebiasaan judi. Betapa susahnya lepas dari kebiasaan mabuk-mabukan. Betapa susahnya lepas dari kehidupan yang jahat. Betapa susahnya lepas dari ikatan pornografi dan pornoaksi. Percabulan. Pergumulan rohani apapun yang saudara gumulkan untuk bisa lepas dari ini. Berita baiknya, firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada umat Israel dalam pembuangan ini. Hiburkanlah umatku. Ini bukan hanya untuk mereka, bangsa Israel pada saat itu, tapi juga untuk kita hari ini, umat Tuhan, di sini, di tempat ini, dan sepanjang segala abad, yang selalu merayakan Natal. Jadi selama kita merayakan Natal, di situ akan selalu ada harapan. Mengingatkan kita, selalu ada harapan pemulihan. Selalu ada pengharapan hidup lebih baik. Dikatakan, hiburkanlah umatku. Saudara, di dalam keputusasaan kita menghadapi dosa, bergelut dengan dosa, dalam keputusasaan umat Tuhan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, melalui firman Tuhan ini, Tuhan memberikan paling tidak ada janji-janji yang bisa kita pelajari. Sekaligus dari janji-janji itu, bagaimana kita bisa memperoleh janji itu supaya tergenapi di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, penghiburan Natal yang pertama bagi kita saat ini ada dalam ayat yang kedua. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ayat 1 mengatakan, hiburkanlah. Dengan apa menghiburkan umat Tuhan? Dengan apa menghiburkan umat Tuhan? Yang dalam kegelapan dan keputusasaan akan kehidupannya. Ayat 2 menjawab, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir dan bahwa kesalahannya telah diampuni. Ada 2 deklarasi pernyataan Tuhan yang begitu tegas dan kuat. Ini menjadi penghiburan bagi umat Tuhan yang dalam kegelapan karena dosa. Ini menjadi penghiburan dan pengharapan bagi umat Tuhan yang sedang menghadapi kegelapan dalam hidupnya karena persoalan kehidupan. Yang pertama dikatakan, perhambaannya sudah berakhir. Walaupun saat itu mereka masih dalam perbudakan.
Tapi melalui firman Tuhan yang dikemakan oleh Nabi Yesaya ini, Tuhan memberikan janji penghiburan yang begitu kuat. Satu deklarasi, satu pernyataan yang pasti. Dengan tegas dikatakan bahwa perhambaannya sudah berakhir. Ada harapan dari Tuhan. Pergumulan melawan dosa, pergumulan melawan kesulitan penghidupan sehari-hari. Ada berita baik melalui Natal ini. Perhambaannya sudah selesai. Semua ikatan sudah dilepaskan oleh Tuhan. Semua yang memenjarakanmu sudah dilepaskan oleh Tuhan. Saudara, hari-hari ini diperhamba oleh apa? Ketakutan tentang masa depan, khawatir tentang hari esok, siapa jodohku, bagaimana dengan masa depan pekerjaan dan usahaku. Mungkin hari-hari ini saudara masih diikat oleh itu. Ketakutan, kekhawatiran. Juga tentang masa depan. Apakah saudara juga masih diikat dengan amarah? Orang yang tipenya gampang marah. Apakah saudara masih terikat dengan kepahitan dengan sesama saudara? Apakah di dalam hatimu masih terikat, terbelenggu oleh rantai kepahitan terhadap orang lain? Natal, berita Natal mendeklarasikan, menyatakan semua perhambaan sudah berakhir. Kuasa kegelapan sudah dipatahkan melalui darah Yesus, melalui salib Yesus. Engkau sudah dilepaskan. Karena Yesus datang melalui peristiwa Natal untuk membebaskan kita dari setiap ikatan apapun. Hal yang kedua dalam ayat 2 tadi, bahwa kesalahannya telah diampuni. Saudara, setiap manusia selalu punya dosa dan kesalahan. Tiada satupun manusia yang sempurna. Karena firman Tuhan jelas tegas mengatakan, sebab semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia Tuhan adalah kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Dimulai dari peristiwa Natal, Yesus Tuhan memberitakan, mendeklarasikan, bukan hanya dikatakan perhambaanmu sudah berakhir, tetapi dilanjutkan, semua kesalahanmu dikatakan dengan jelas telah diampuni. Semua dosa, semua kesalahanmu sudah diampuni. Ini berita Natal. Ini nubuatan akan datangnya Yesus. Tetapi walaupun ini masih berita akan kedatangan Mesias, Sang Pembebas, tetapi kalimatnya tidak dikatakan kesalahanmu akan diampuni.
juga tidak dikatakan perhambaanmu akan berakhir. Tidak. Sejak Tuhan berkata, hiburkanlah. Dengan cara bagaimana? Yesaya menghiburkan umat Tuhan dengan mewartakan deklarasi firman Tuhan bahwa setiap perhambaan apapun sudah berakhir. Bukan akan berakhir. Dan disambung, semua kesalahanmu telah diampuni. Bukan semua kesalahanmu akan diampuni. Ini masih berita loh saudara. Masih sifatnya nubuatan. Tetapi Tuhan dengan tegas menyatakan, kesalahanmu telah diampuni. Ini hebatnya Yesus. Ini hebatnya Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan inilah berita Natal. Maka dengan dua deklarasi ini, inilah sebenarnya intisari pertama dari Natal. Penghiburan bagi siapa saja yang berada dalam pergumulan, dalam kegelapan, dalam perbudakan, dalam ikatan dosa, maupun persoalan hidup sehari-hari. Kalau Tuhan sudah memberikan janji yang luar biasa, Tuhan sudah memberikan penghiburan yang luar biasa bagi umat Tuhan sepanjang segala abad, termasuk kita hari ini dan seluruh umat Tuhan sampai akhir zaman. Maka apa yang perlu dipersiapkan? Ada penghiburan yang pertama tadi. Ada dua hal. Semua perbudakan, perhambaan sudah berakhir, kesalahan telah diampuni. Tetapi bagaimana kita menerima itu? Janji penghiburan Tuhan itu. Bagaimana kita bisa menerima itu? Maka perlu respon dari kita. Bahwa kita harus menerima firman Tuhan, janji Tuhan itu. Menghayati, mengalami pengampunan Tuhan itu. Dan dalam merayakan Natal 7 Desember yang akan datang, ataupun mungkin ada yang mudik rayakan Natal 25 Desember, silakan tanggal berapa saja kita merayakan Natal. Tapi patut diingat, setiap kali kita merayakan Natal, dimanapun tanggal berapapun, ingatlah, semua perhambaan, semua ikatan yang mengikat kehidupanmu sudah berakhir dan dosamu sudah diampuni. Amin saudara. Amin. Kalau saudara dalam merayakan Natal masih merasa ada beban berat yang membebani hidupmu, oh ini Natal lagi, biayanya 17 juta lebih lagi panitia ini. Mikir enggak panitia ini? Ayo kita merayakan Natal. Kita berpikir positif bahwa apapun yang sudah ditetapkan oleh panitia itu adalah langkah iman dari panitia untuk bisa merayakan Natal ini, berbagi penghiburan kepada sebanyak mungkin orang. Jangan dihitung nominalnya 17 juta. Tuhan itu sanggup, maha sanggup. Kalau motifnya untuk menyampaikan kabar atau berita penghiburan kepada sebanyak mungkin orang, tentu penghiburan kepada sebanyak mungkin orang yang akan kita undang itu perlu kita terima dengan segala kemurahan dan kelapangan hati.
dan langkah-langkah iman yang sudah ditetapkan oleh panitia. Ayo kita support. Persiapan yang perlu untuk kita bisa mengalami penghiburan yang dari Tuhan di dalam merayakan Natal ini adalah hidup dalam pertobatan, mengalami kemerdekaan rohani. Setiap kali kita merayakan Natal, miliki iman dalam hati. Aku mau hidup dalam pertobatan. Tuhan sudah nyatakan, aku sudah bebas kok dari semua perhambaan. Aku sudah bebas dari dosa kok. Hidupku sekarang adalah hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, hidup dalam pertobatan. Kalau kita memiliki respons seperti ini dalam merayakan Natal, saudara, maka tidak ada lagi Natal mabuk-mabukan, tidak ada lagi Natal hura-hura, tidak ada lagi Natal yang menimbulkan persoalan. Karena semua yang merayakan Natal dimulai dari panitia, disupport oleh jemaat dan para undangan yang kita undang. Maka semua merayakan Natal dengan sikap yang sudah dibebaskan dari semua perbudakan, sakit hati, iri, dengki, kepahitan, dan ikatan dosa apapun. Bebaskan. Ini momen Natal, momen Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya untuk menjemput kita, merangkul kita, mendekati kita, supaya kita kembali di dalam dekapan Tuhan. Maka kita harus merespon berita penghiburan dalam merayakan Natal ini. Ayo, saatnya kita berbaikan dengan siapa saja, baik yang ada di dalam rumah tangga, baik yang ada di dalam satu gereja, baik yang ada dalam satu lingkungan masyarakat, tempat kita bekerja. Natal, kita sudah dibebaskan dari semua ikatan apapun yang merugikan, yang memberi kesempatan pada kuasa kegelapan, kuasa setan. Kita sudah dibebaskan dari semua itu, dan kita juga dibebaskan untuk menyebarkan berita keselamatan ini. Dosamu diampuni, perbudakanmu sudah berakhir. Hal yang kedua, ayat 3-5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Penghiburan selanjutnya bahwa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Bagaimana kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita? Jelas dikatakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Secara rohani yang disebut jalan itu adalah hati kita. Luruskanlah hati kita. Mungkin hatimu seperti di padang gurun, mungkin hatimu seperti di padang belantara.
Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan hatimu di momen Natal ini. Jangan belat-belit, jangan bengkok-bengkok, tapi luruskan. Lembah-lembah harus ditimbun, ditutup. Itu melambangkan keputusasaan hidup. Tidak ada harapan. Tidak mungkin aku bisa lepas dari ikatan dosa ini. Tidak mungkin aku bisa lepas dari kesulitan ini. Tidak mungkin aku bisa melewati semua ini. Penyakitku sudah parah. Masalahku sudah parah. Sudah sangat sulit. Sudah akut. Lembah-lembah harus ditimbun supaya menjadi jalan yang lurus. Lembah-lembah itu berbicara tentang keputusasaan. Tidak adanya pengharapan dalam hidup ini. Memiliki mental selalu menjadi korban. Ada apa saja kita selalu merasa aku yang selalu dikorbankan. Aku jadi kalah-kalahan. Setiap apapun yang kita rasakan berat dalam hidup ini, membebani, menjerat hati kita. Firman Tuhan katakan, timbunlah lembah itu. Dengan apa? Dengan iman, dengan firman Tuhan. Karena ketika kita membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, mengimaninya, itu akan muncul pengharapan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dengan iman kita mengalahkan dunia ini. Siapakah yang dapat mengalahkan dunia? Iman kita. Demikian katakan firman Tuhan. Tapi dari mana munculnya iman yang kuat seperti ini yang bisa mengalahkan dunia ini? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka hatimu yang selalu gelisah, resah, putus asa, seakan-akan dalam kegelapan, seakan-akan hidupmu selalu jadi korban, dikalah-kalahin oleh orang lain. Timbun semuanya itu dengan firman Tuhan yang akan membangkitkan pengharapan iman dalam hidupmu. Hal yang kedua, setiap gunung dan bukit ratakan supaya menjadi jalan yang lurus. Hatimu yang egois, hatimu yang sombong, angkuh, mementingkan diri sendiri, itu akan sangat menghalangi. Akan sangat menghalangi bahwa Allah bertahta sepenuhnya dalam hidup. Maka ratakan gunung-gunung, bukit-bukit dalam hidup. Ketika Tuhan menyampaikan firman ini melalui Nabi Yesaya, Nabi Yesaya tidak langsung ambil tindakan. Gunung-gunung yang ada di Babel itu dibuldoser semua, diratakan. Lalu hasil dari membuldoser puncak-puncak gunung dibuang ke lembah-lembah. Zaman itu belum ada buldoser kok. Dan Yesaya tidak melakukan hal seperti itu. Karena Yesaya tahu maksudnya itu adalah timbunlah lembah-lembah, ratakanlah gunung dan bukit. Itu adalah hati kita yang dalam keputusasaan kegelapan harus ditutup dengan iman melalui firman Tuhan yang ya dan amin. Ketika engkau ada gunung-gunung kesombongan dalam hatimu dan kehidupanmu, itu harus dibuldoser
supaya menjadi tanah yang rata untuk jalan bagi kedatangan Tuhan. Di dalam merayakan Natal, baik di gereja maupun di rumah masing-masing yang lingkungannya mayoritas Kristen, ya, juga merayakan Natal bersama-sama dalam lingkungan. Bulldozer semua kesombongan, tinggi hati. Kalau tidak, akan terjebak dalam kompetisi. Tanggoku masak rawon, aku tidak mau kalah. Rawon pecel, kan beda toh. Oh, lebih hebat punya aku rawon pecel. Rawon pecel itu ala Banyuwangi ya Pak ya. Saya juga belum merasakan itu. Koyo opo rawon campur pecel itu. Itu. Karena tidak mau kalah dengan tetangganya. Yang lain bikin rujak. Yang lain bikin rujak. Aku tidak mau kalah, aku bikin rujak soto. Loh. Tidak mau kalah. Saudara, roh tinggi hati, kesombongan yang tidak mau dikalahkan oleh orang lain ini bahaya. Baik, walaupun itu sedang merayakan Natal loh, di lingkungan masyarakat, mana Purwodadi apa Purwo Asri ya, lupa itu. Semua Kristen satu desa, ataupun dalam satu keluarga, ataupun dalam satu gereja. Kalau masih ada tinggi hati, kesombongan, wow, itu Natalnya tidak akan ada damai. Maka perlu di bulldozer. Ya, perlu di bulldozer. Kesombongan, tinggi hati, iri, dengki dan sebagainya. Bulldozer semuanya. Ratakan. Kita sambut Sang Raja. Tema Natal kita apa, Pak Ketua? Temanya? Yesus Juru Selamatmu datang. Iya. Maka kita sambut kedatangan Sang Juru Selamat itu dengan hati, ya, bukan hati yang masih berlembah dalam keputusasaan, dalam kegelapan. Kita menyambut kedatangan Tuhan bukan dengan kesombongan dan tinggi hati, tetapi ya, hati yang sudah diratakan untuk Tuhan bisa berjalan, beraktivitas di dalam hati dan kehidupan kita. Ratakan gunung-gunung itu melalui kerendahan hati dan penyerahan diri. Natal itu perlu kerendahan hati dan penyerahan diri. Kalau tidak ada kerendahan hati dan penyerahan diri, ya, seperti Maria, ya, ketika malaikat Tuhan memerintahkan, diberkatilah wahai engkau Maria, bahwa engkau akan mengandung seorang anak. Maria, aku bagaimana mungkin, aku kan masih gadis, masih perawan. Tetapi pada akhirnya Maria menyatakan, sesungguhnya aku adalah seorang hamba, jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Perlu kerendahan hati dalam merayakan Natal. Yusuf, siapa yang namanya Yusuf di sini? Puji Tuhan tidak ada, supaya tidak tersinggung ya. Ya. Tunanganku sudah hamil. Bukan salahku. Aku tidak mau. Minta sana, tanggung jawab sama sana. Tidak mau seperti itu. Yusufnya ikut apa maunya Tuhan. Walaupun pada awalnya sudah punya pikiran akan meninggalkan Maria karena kehamilannya, tetapi karena diingatkan Tuhan melalui malaikatnya, maka Yusuf akhirnya dengan segala kerendahan hati diambillah Maria. Dia menjadi pria yang rendah hati, bertanggung jawab. Walaupun ya banyak yang harus dikorbankan dari dirinya. Saudara, ratakanlah gunung-gunung itu. Jangan biarkan ada nada-nada tinggi hati, kesombongan dalam diri kita. Saudara,
Kita merayakan Natal itu 1 tahun berapa kali, saudara? Hah? Sekali kan? Oh enggak, Pak, saya berkali-kali. Loh kok bisa? Iya, tanggal 7 di Bethlehem, nanti tanggal minggu berikutnya di Salom, minggu berikutnya di Hagios. Ya maksudnya itu kan Natal itu 1 tahun kan sekali saja, walaupun kita undangan kan gitu ya. Natal itu 1 tahun 1 kali. Ayo kita ratakan jalan bagi Tuhan. Lembah-lembah dalam hidup kita tutup dengan iman dan firman Tuhan. Setiap hal-hal yang tinggi dalam hidup kita, bukit-bukit, gunung-gunung yang tinggi dalam hati kita, kesombongan dan iri hati, kita ratakan, kita bulldozer. Supaya kita dalam merayakan Natal yang hanya 1 tahun sekali itu betul-betul mengalami Natal yang indah, Natal yang betul-betul Yesus itu hadir berjalan dalam hati dan kehidupan kita. Supaya Yesus yang lahir sekian tahun yang lalu itu hari ini betul-betul hadir hidup dalam hidup kita. Natal yang hanya setahun sekali ini, mari kita memiliki tekad di dalam hati kita. Ya, Natal yang hanya 1 tahun sekali ini, mari kita juga memiliki tekad dalam hati kita. Tekad yang seperti apa? Ayo sisihkan waktu, ayo sisihkan tenaga, ayo sisihkan segala dana. Ayo sisihkan segala apa yang ada dalam diri kita untuk kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau kebijakan gereja kita, kantong merah, pokoknya diumumkan atau tidak, dirapatkan atau tidak, dimusyawarahkan atau tidak, namanya kantong merah. Kalau bulan Agustus secara otomatis kantong merah, maksudnya isinya persembahan kantong merah ini otomatis untuk dana Natal. Berarti kan secara gereja sudah punya kebijakan, sudah punya tekad untuk menyisihkan kantong merah sejak bulan Agustus untuk Natal. Bisa enggak untuk kita secara pribadi? Bisa enggak untuk kita secara keluarga? Punya tekad yang 1 tahun sekali itu dalam merayakan Natal itu. Pokoknya kalau Natal GSJA Bethlehem, waktuku, tenagaku, danaku, apapun yang diperlukan untuk Natal Bethlehem tidak bisa diganggu-gugat untuk yang lain. Bisa nggak kita punya tekad semacam itu? Dan berita dalam menyambut Natal kali ini mengajak kita menyisihkan waktu, tenaga, pikiran, dana. Apa yang bisa kita lakukan untuk Natal di Bethlehem? Apa yang bisa kita persembahkan? Kita persembahkan. Dengan cara bagaimana? Sudah terencana, kita sisihkan semuanya. Ya waktu kita, ya tenaga kita, ya dana kita, ya apapun yang diperlukan untuk memiliki tekad menyisihkan waktu, tenaga, pikiran, persembahan, apapun untuk perayaan Natal di Bethlehem. Setiap pribadi, ini panggilan untuk setiap pribadi, ini panggilan untuk setiap keluarga, ini panggilan untuk setiap jemaat, juga panggilan untuk setiap aktivis pelayan Tuhan.
Tanamkan tekad semacam ini, tanamkan komitmen semacam ini. Natal yang hanya 1 tahun sekali ini, sisihkan waktumu, sisihkan tenagamu. Di tengah segala kesibukan kerjamu, di tengah segala kesibukan aktivitasmu, sisihkan. Khusus untuk Natal. Tuhan, aku mau persembahkan ini waktuku, aku mau persembahkan ini danaku, keuanganku, aku mau persembahkan ini pikiranku, aku mau persembahkan ini tenagaku untuk Natal di gereja. Loh, saya kan nanti pulang kampung. Iya, kalau saudara pindah di tempat lain, gereja lain, miliki juga komitmen yang semacam itu. Misal, ini kan sebagian besar kan masih KTP non Bali ya. Semua interlokal semua kok, yang domestik Bali kan sedikit ya. Nah, berarti semua masih pendatang, simpatisan. Suatu saat saudara akan pindah kerja di mana? Mungkin di Gianyar, tidak mungkin. Gianyar masih bisa dijangkau deh Pak Indra. Mungkin pindah di Banyuwangi, mungkin pindah di Malang, mungkin pindah di Blitar pulang kampung. Saudara, dimanapun saudara berada bergereja, miliki komitmen iman, sisihkan waktumu untuk yang 1 tahun sekali ini. Karena apa? Ini momen kita memberikan persembahan seperti para majus, datang jauh-jauh dengan segala pengorbanannya. Seperti Maria, seperti Yusuf, seperti para gembala, mereka semua berani mengorbankan semua untuk menyambut kedatangan Yesus dalam Natal. Ya. Bagaimana supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan? Setiap lembah ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Itu berbicara tentang hatimu, tentang kehidupan rohanimu. Dan secara khusus dalam persiapan Natal ini, ayo kita punya komitmen semacam itu. Saudara bergereja di mana saja, miliki komitmen semacam itu. Ayat yang ketiga, ayat 6 sampai 11. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah kuat, suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa, dan seterusnya. Saudara, ada 2 kontras di sini. Kontras yang pertama itu adalah fokus kepada yang fana atau fokus kepada yang kekal. Yang fana itu apa? Ini jadi peringatan untuk Natal kita ya. Kemeriahan Natal, hadiah, pesta, apalagi dekorasi, acara. Ya, kita perlu itu semua. Kita perlu untuk merayakan Natal. Kita dalam Natal kita perlu dekorasi, perlu hadiah, mungkin perlu didekorasi dalam merayakan Natal. Tapi kalau kita terlalu fokus di situ, yang ada hanya gontok-gontokan. Nanti acaranya harus begini. Semua pakai baju biru yang di altar. Yang lain juga punya pendapat, jangan baju biru dong, saya nggak suka biru, yang merah saja. Nanti
gontok-gontokan hanya masalah baju, kadang-kadang seragam. Kalau ya kita fokus kita hanya kepada yang fana itu, saudara, endingnya akan tidak baik perayaan Natal itu. Maka fokus kita harus kepada yang kekal, yaitu firman Tuhan. Kan dikatakan rumput itu akan layu dan kering, hanya sesaat saja. Perayaan Natal dengan hadiah, dengan dekorasi, dengan apa saja yang sering kali kita ributkan dan menjadi persoalan dalam gereja, dalam merayakan Natal, dalam keluarga. Karena fokusnya kayak situ, tidak fokus pada firman Tuhan, tidak fokus kepada bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Maka melalui ayat 6-11 ini kita diajarkan fokus kita harus kepada Sang Firman yang telah datang menjadi manusia, menyenangkan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tanggal 7 bisa meriah, tanggal 7, tanggal 8 bisa kosong hati kita kalau fokus kita kepada hal-hal yang lahiriah saja. Kalau fokus kita hanya kepada hal-hal yang lahiriah saja, tanggal 7 bisa meriah, tanggal 8 kita ngos-ngosan. Ternyata dananya kurang. Saudara, saya salut sama panitia yang sekarang ya. Menetapkan dana 17 sekian, itu belum ditotal, bisa lebih mungkin, ya, bisa lebih. Itu hanya global sementara. Tapi misalkan itu tidak tercapai, tetap tempatnya sama karena sudah di booking, tempatnya sama, sudah di booking kan, tidak bisa diganggu-gugat, tempatnya sama. Misalkan dananya tidak terkumpul segitu, lalu kira-kira bisa nggak dipotong-potong dananya itu? Kalau misalkan tidak bisa nasi kotak, pakai aqua saja sama balitar. Sama balitar. Satu balitar itu yang dia balitar satu, aqua gelas satu. Apa mengurangi kemeriahan Natal, makna Natal? Tapi yang paling kena kadang-kadang gengsi kita kan. Masa Natal cuma dikasih begitu, malu sama gereja sana. Loh saudara, kalau sudah di gereja-gereja besar malah tidak ada makan itu. Coba datang ke Hillsong, Natal Hillsong, coba Natal di misalkan Rock, coba ada makan nggak? Aja kita gereja-gereja yang kecil ini seringkali pusing, sibuk dengan urusan ini. Artinya apa saudara? Fokus kita jangan di sini. Kalau ada, jangankan kota. Ya. Kalau imannya Pak Ketua itu bisa kok nanti prasmanan. Imannya Pak Ketua begitu. Ya harus kita mengajar kita untuk. Toh Pak Ketua kan tidak maksa kita ya. Persembahannya didata. Pak Gatot harus 10 juta. Itu yang paling duduk di pojok harus 5 juta. Kan tidak begituan sama Pak Ketua ya. Tidak kan? Tidak dijatah. Tidak dijatah. Pak Ketua beberapa kali menegaskan persembahannya sukarela. Rela plus dengan sukacita. Tidak memaksa, tidak nembak, tidak nodong. Makanya berarti apa?
Pak Ketua dan seluruh panitia punya iman yang kuat. Walaupun tidak nodong, tapi punya iman yang besar. Maka mari kita satukan hati, ya, tetap fokusnya kepada bagaimana kita menerima Yesus dalam peristiwa Natal dalam hidup kita. Kemeriahan sukacita Natal itu ada dalam hati kita, bergantung penuh kepada fokus kepada Yesus, bukan hanya kepada hal-hal yang lahiriah yang mewarnai Natal, yang menghiasi Natal, dekorasi Natal. Nanti gimana nanti alat musiknya, nanti sound systemnya gimana, saudara? Walaupun kadang-kadang sudah konser yang profesional, yang sudah disiapin begitu mateng semuanya, saudara, selalu saja ada kurangnya di mata orang lain. Selalu ada cacatnya. Makanya pakai prinsip aja. Yang penting happy di dalam Tuhan. Saudara pernah lihat itu toh? Iklan Hexos atau apa itu, permen itu ya, yang perempuan jalan lalu sandalnya haknya copot ya, cetok gitu ya, malah satunya potong sekali ya, jalan santai dia menikmati. Saudara, bagi orang tertentu akan malu kok, akan sangat ya tersiksa. Itu hak sepatuku copot, malu dong, harus beli yang baru. Bikin santai saja, enjoy saja. Saudara, dalam peristiwa Natal, kalau kita fokus kepada hal yang lahiriah, akan kacau semua. Ada kekurangan sana sini, terima saja. Yang penting jaga kesehatan, jaga damai sejahtera satu dengan yang lain, ya, saling menyupport. Panitia kita support dengan seluruh jemaat yang ada. Siapapun yang jadi anggota ini itu jadi pengurus, jadi apa ya, pelayan Natal, kita support full. Ya, amin saudara, kita support ya, kita support. Ya, jangan lupa support juga gerejamu yang di kampung ya. Saya ingatkan, gereja kita di kampung juga perlu pertolongan kita. Seberapa yang kita punya, ingat, saudara punya gereja di kampung ya. Ya, fokusnya kepada hal yang kekal, yaitu firman Tuhan. Dan ada satu hal yang luar biasa dalam ayat 10 dan 11. Lihat itu, Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, indo-indo domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara, Tuhan itu luar biasa, perkasa, berkuasa. Tapi ia mau datang ke dunia, dipanggil sebagai gembala. Dan Yesus adalah gembala yang baik. Ini menjadi sumber penghiburan yang melimpah dalam kehidupan kita. Anak-anak domba di pangkunya. Saudara ini anak-anak domba loh, saudara. Saudara juga adalah domba-domba, induk domba. Anak-anak domba yang masih lemah, yang membutuhkan limpahan kasih sayang, dipangku oleh sang gembala. Saudara, mungkin saudara merasa lemah, tapi ingatlah, ada penghiburan besar. Tuhan yang perkasa itu datang sebagai gembala yang baik untuk memangku kehidupanmu, untuk memelihara kehidupanmu, untuk menuntun kehidupanmu. Dan melalui peristiwa Natal ini, Tuhan nyatakan, Dia datang ke dunia sebagai gembala yang baik, menjadi penghiburan, pengharapan yang besar bagi kita semua. Amin, saudara. Allah yang Maha Kuasa datang. Allah yang Maha Perkasa itu datang dalam peristiwa Natal untuk dekat dengan kita, supaya menyertai kita
seperti seorang gembala yang menyiapkan rumput, memelihara domba-dombanya, yang menuntun dan memimpin setiap kita. Maka serukanlah kabar baik ini. Ada action, ada tindakan yang harus kita lakukan. Selain action ke dalam tadi, kita harus action keluar, bertindak keluar. Beritakanlah Injil, suarakanlah kabar baik ini melalui apa, saudara? Undang teman-temanmu. Ada yang bertanya, biayanya begitu besar, nanti siapa yang datang? Gedungnya di The Keranjang itu 500, nampung 500 orang, nanti siapa yang datang? Saudara bisa ngundang sebanyak mungkin orang. Tapi pengalaman yang ada, sebanyak-banyaknya kita undang, yang datang ya kurang lebih 200 kan? Itu dah. Artinya apa? Mulai sekarang, yang waktunya kurang lebih tinggal 1,5 bulan ya. Ayo berdoa. Tuhan, aku mau mengundang si A, si B. Aku mau mengundang si Agus. Aku mau mengundang si Heru. Aku mau mengundang si Winda. Tuhan, lembutkan hatinya supaya mau datang dan dengarkan firman-Mu yang menghiburkan dan memberikan kepastian keselamatan. Amin, saudara. Mulai saat ini doakan. Amin. Saudara mungkin tidak bisa memberitakan Injil secara langsung, tapi saudara bisa mengajak siapa saja. Ya. Orientasinya, ya kalau sudah sama-sama Kristennya aktif di gereja lain, ya oke, itu menjadi urutan kesekian. Prioritaskan yang belum percaya Yesus. Undangannya itu ya, doakan yang belum percaya Yesus. Prioritas kedua, yang sudah ngaku Kristen tetapi lama tidak bergereja. Ngaku Kristen tapi lama tidak bergereja. Mungkin karena ngambul, mutung, ya, tidak tahu apapun masalahnya, ayo diajak undang. Ya, biasanya susah orang seperti ini, maka perlu didoakan. Siapkan dengan doa. Mumpung waktu masih 1,5 bulan. Amin. Mulai ditulis, ya, ditulis. Si apa, si B, si C, si D. Tulis, doakan. Supaya Tuhan siapkan tanah hatinya. Ya, semua lembah dalam hidupnya ditutup oleh firman Tuhan, dan semua bukit gunung dalam hatinya diratakan di berdosa. Doakan. Ya. Yang sudah Kristen, pilihan ketiga, satu yang belum percaya, kedua yang memang ngaku Kristen lama tidak bergereja, yang kedua yang belum punya gereja tetap. Artinya apa? Gerejanya jalan-jalan, ya. Jangan malah kita ikut, aku juga ikut gereja jalan-jalan dah kesana kemari. Jangan. Jadilah anak Tuhan yang bertanggung jawab, yang dewasa. Jangan menjadi anak Tuhan yang kanak-kanak. Ya, kesana kemari. Akhirnya apa? Diombang-ambing oleh berbagai angin pengajaran. Maka untuk undangan ketiga, cari orang-orang Kristen yang belum bergereja, berjemaat, supaya kita ajak dan menjadi anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan, orang Kristen yang dewasa dalam Tuhan, itu pasti bergereja secara benar, berjemaat secara benar. Ya, baru kita, kalau memang masih ada lagi, oke, kita undang teman-teman kita, ya, teman-teman kita yang sudah Kristen. Oke. Tugas kita beritakan itu, ajak orang-orang untuk menghadiri perayaan Natal kita. Tujuannya apa? Agar dunia melihat kemuliaan Allah melalui hidup kita yang telah diubahkan. Saudara, lembah, gunung diratakan semua, kita diubahkan oleh Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. Jangan fokus kepada perayaan-perayaan yang sifatnya hanya lahiriah. Amin, saudara. Mari, biarlah berita Natal ini penghiburan dan persiapan menyambut
datangnya Sang Raja ini betul-betul kita hayati, kita persiapkan Natal kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa.